Melanjutkan tentang materi substansi genetika, kali ini kita akan membahas tentang materi setelah kromosom, gen, dan DNA, yaitu sintesa protein. Sebelum kita melanjut ke sintesa protein, ada baiknya kita mengingat kembali tentang struktur DNA kita yang telah kita pelajari di video kemarin, yaitu merupakan struktur double helix antiparalel. Ya, yang terdiri dari dua untai yang saling terpilin, ya, dua untai rantai polimer yang saling berpasangan secara komplementer. Dikatakan komplementer, berlawanan seperti apa? Kalau salah satu dari arah 5 aksen 3 aksen, maka pasangannya adalah dari arah 3 aksen 5 aksen. Di mana masing-masing daripada pita DNA tersebut, dua pita DNA tersebut akan tersusun oleh banyak nukleotida. Ya, mengingat kembali tentang nukleotida, nukleotida merupakan bagian yang terdiri dari 3 bagian, yaitu basa nitrogen, gula pentosa dengan fosfat. Andai kata nukleotida kita hilangkan fosfatnya, maka menjadi nukleosida. Mana masing-masing ini adalah merupakan bagian basa nitrogennya, ini adalah fosfatnya, dan kemudian ini adalah gula pentosanya. Arti 3 aksen 5 aksen ini merupakan ikatan karbon yang ada pada C1, C2, C3, C4, dan C5. C3 maka dikatakan diartikan 3 aksen, sedangkan kalau C5 ya karbon yang kelima yang nanti akan dikatakan dengan fosfat itu dikatakan sebagai 5 aksen. Ini arti dari 3 aksen dengan 5 aksen. Merupakan ikatan yang mana terdiri pada karbon 1, karbon 2, karbon 3, karbon 4, dan karbon 5 yang ada pada gula pentosa. Sehingga kalau kita lihat ya, karena kita tahu bahwa double strand DNA ya, di mana mereka akan diikatkan oleh ikatan fosfodiester yang kuat, yaitu antara fosfat dengan gula pentosa. Ini akan diikat oleh ikatan fosfodiester yang sangat kuat, sedangkan antar basa nitrogen antara satu pita DNA dengan pita pasangannya diikat oleh oleh ikatan hidrogen. Ya, jika itu basa nitrogen adenin akan berikatan dengan timin diikat oleh 2 ikatan hidrogen, sedangkan kalau guanin dengan sitosin ikatannya berpasangannya dan diikat oleh 3 ikatan hidrogen. Untuk fosfat dengan gula pentosa dianggap sebagai ibu tangganya, ya, sedangkan untuk masing-masing basa nitrogen dikatakan sebagai anak tangganya. Nah, kalau kita lihat di sini ada C1, karbon 1, karbon 2, karbon 3, karbon 4, dan karbon 5. Ya, arah 3 aksen dikatakan karena salah satu daripada ujung ikatan fosfodiester menuju karbon atom karbon ketiga. Ya, atom karbon ketiga. Nah, ini. Ya, dari gula pentosa pertama. Dan arah 5 aksen menuju karbon yang nomor 5 ke gula pentosa. Nah, ini. Sedangkan arah 3 aksen bisa pula dikatakan berakhir pada gugus hidroksil OH-. Dan arah 5 aksen berakhir pada gugus fosfat. Maka itu perbedaan antara 3 aksen 5 aksen, yaitu dihitung dari karbon yang ada pada gula pentosanya. Kemudian sekarang kita akan mulai membahas tentang dogma genetika. Dogma genetika itu di mana yang pertama DNA akan bisa menjadi DNA lagi. Proses DNA menjadi DNA lagi itu disebut dengan istilah peristiwa yang namanya replikasi. Sedangkan DNA bisa pula menjadi bentuk lain yang namanya RNA. Proses DNA menjadi RNA disebut dengan istilah transkripsi. Sedangkan RNA kemudian nanti hasil akhirnya adalah polipeptida, ini akan disebut dengan proses yang namanya translasi. Proses replikasi dan transkripsi terjadinya di dalam nukleus, sedangkan proses translasi terjadinya di dalam sitoplasma atau di dalam sitosol. Gambar ini bisa pula digunakan untuk mempermudah kembali yang ada pada setiap proses ini. Ya, ini adalah proses replikasi DNA, ya, di mana akan terbentuk untai baru dari DNA lama. Kemudian ini ada proses transkripsi, di
di mana DNA menjadi RNA, sedangkan RNA menjadi protein. Ini adalah proses yang kita sebut dengan istilah translasi. Karakter DNA yang demikian itulah maka bisa dibedakan jadi dua. Ada DNA yang bersifat autokatalik di mana akan dihasilkan DNA baru melalui proses yang tadi kita sebut dengan replikasi. Dan ada yang kita sebut dengan karakter DNA yang kedua adalah heterokatalik di mana DNA nanti akan membentuk RNA melalui proses atau peristiwa yang namanya sintesa protein. Nah, replikasi dan sintesa protein ini dilakukan sebelum pembelahan sel. Jadi kedua proses ini terjadi sebelum sel melakukan pembelahan. Tujuannya untuk apa? Dengan kedua proses ini, maka segala sesuatu di dalam sel menjadi 2 kali lipat untuk keperluan pembelahan sel itu sendiri. Di mana akan disalin kode gen yang diartikan sebagai pembentukan DNA atau RNA baru yang memiliki basa nitrogen berlawanan dengan DNA atau RNA yang akan disalin. Ya, di sini nanti ada satu bentuk basa nitrogen yang saling berlawanan tadi. Kalau satunya adenin, maka satunya akan berpasangan dengan timin, ya. Sedangkan kalau guanin akan berpasangan dengan sitosin. Itu kalau ada pada DNA. Sedangkan kalau membentuk RNA, maka adenin akan berpasangan dengan urasil. Nah, itu. Kemudian yang pertama kita akan bahas tahap yang satu adalah replikasi DNA. Replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA baru menggunakan DNA yang telah ada. Jadi DNA baru itu akan dihasilkan dari DNA induk. Di mana proses itu ada 3 teori. Teori yang pertama adalah teori yang disebut dengan teori konservatif. Ya, dikatakan konservatif di mana di sini DNA lama ya yang warnanya biru, ini akan membentuk DNA baru yang warnanya ini. Ini konservatif. Sedangkan kemudian teori yang kedua adalah teori semi konservatif, di mana pada DNA lama yang biru ini ya nanti akan dipisahkan, ya maka masing-masing pisahannya atau masing-masing DNA induk tersebut akan membentuk DNA baru. Nah, dipisah dulu, baru terbentuk DNA baru. Sedangkan teori yang ketiga adalah teori dispersif, di mana DNA lama atau DNA induk akan terpotong-potong, maka potongan tersebut akan digantikan oleh DNA baru. Jadi ketiga teori yang sekarang diakui adalah teori yang semi konservatif. Berarti yang ini tengah. Kita akan melihat untuk replikasi DNA di mana prosesnya tadi sudah dikatakan di dalam nukleus. Kapan terjadinya itu pada fase S interfase. Apa saja yang dibutuhkan? Ada beberapa enzim, ada DNA polimerase, helikase, ligase, topoisomerase, single strand binding protein. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara semi konservatif. Nah, fase S interfase merupakan salah satu fase yang ada pada pembelahan sel. Di mana dalam pembelahan sel itu dibedakan ada fase interfase dan ada fase mitosis. Ya, kemudian pada fase interfase ada G1, ada fase S, ada fase G2. Proses replikasi DNA terjadi pada tahap yang sintesis atau sintesa DNA pada fase S. Ketika proses replikasi, di mana replikasi yang kita anut sampai sekarang adalah semi konservatif, itu diawali dengan enzim helikase akan memotong atau memisahkan ikatan induk dari DNA lama, DNA induk. Ya, yang biru ini merupakan DNA induk, ya yang mana saling berlawanan, komplement. Yang satu 5 aksen 3 aksen, maka lawannya adalah yang bawah 3 aksen 5 aksen. Nah, setelah helikase memotong daripada ikatan ganda DNA ini, ya ikatan hidrogennya, ya, maka kemudian akan distabilkan oleh single strand binding protein agar tidak menyatu lagi. Setelah itu baru kemudian DNA polimerase akan membentuk untai DNA baru, di mana DNA polimerase akan mensintesis DNA baru dari arah 5 aksen 3 aksen.
Karena DNA induknya di sini 3 aksen, maka DNA baru yang akan terbentuk 5 aksen di bawahnya, dan itu akan selalu continuous, akan berkelanjutan. Membentuk untai DNA yang disebut dengan leading strand karena berkelanjutan. Jadi DNA polimerase akan membentuk secara berkelanjutan pada DNA lama, DNA induk, ya, yang diawali di sini 3 aksen, maka ini arahnya karena mensintesisnya selalu 5 aksen ke arah 3 aksen, maka akan selalu berkelanjutan. Tapi lain dengan DNA induk yang mana arahnya bawahnya ini 5 aksen, otomatis di sini harus 3 aksen karena komplementer. Sedangkan DNA polimerase akan membentuk dari arah 5 aksen, 3 aksen, maka nggak mungkin akan berlanjut dari sini. Kalau sini 5 aksen, 3 aksen berkelanjutan seperti ini, maka akan tidak komplementer. Maka akhirnya ketika helikase memotong, maka dengan sendirinya akan dibentuk disintesis DNA polimerase, DNA barunya dari arah 5 aksen yang terpotong-potong. Nah, mulai dari sini dulu, kemudian terbentuk lagi potongan lagi, baru lagi, secara discontinuous, sepotong-sepotong, di mana akan ditandani oleh primase membentuk RNA primer yang menandai bahwa tempat ini akan terjadi proses pembentukan untai DNA baru. Nah, baru DNA polimerase membentuk untai baru. Nah, maka nanti akan ada potongan yang dinamakan dengan fragmen Okazaki. Ya, potongan ini nanti akan digabungkan oleh yang namanya ligase. Ya, sehingga di sini RNA primer diganti menjadi DNA dan ligase menyambungkan masing-masing daripada fragmen Okazaki, sehingga menjadi satu rantai yang utuh. Ya, nih, ini untuk yang lagging strand, arahnya akan terpotong-potong. Mudah-mudahan video ini bisa memahami kalian tentang replikasi DNA. Silakan kita cermati video replikasi DNA untuk mempermudah kita memahami tentang bagaimana proses replikasi DNA itu. Proses ini diawali dengan adanya enzim helikase yang akan memotong daripada ikatan hidrogen daripada DNA tersebut dari arah 3 aksen, 5 aksen mengikuti aturan downstream. Kemudian akan diikat oleh adanya single strand binding protein agar kedua untai lama dari 3 aksen, 5 aksen ini untai lama dan juga untai lama yang berikutnya 5 aksen, 3 aksen ini tidak saling bergabung lagi. Nah, jadi masing-masing untai lama ini nanti akan terbentuk DNA baru, ya, DNA baru yang tidak harus menunggu semua untai lama terbuka. Ya, tidak selalu menunggu untai lama terbuka. Kita lihat kemudian. Oke, di sini ada DNA polimerase 3 merupakan enzim utama yang terlibat dalam proses replikasi DNA, di mana DNA polimerase 3 akan menambahkan nukleotida baru dari ujung 3 aksen nukleotida yang lama, dari DNA yang lama. Nah, kemudian diawali oleh RNA primase yang menandai tempat proses terjadinya pembentukan untai DNA baru. Yang mana pembentukan DNA baru akan dilakukan oleh DNA polimerase 3. Ya, dari arah 5 aksen, 3 aksen. Nah, proses ini berjalan secara continuous. Karena apa? Karena induk yang lama 3 aksen dan pembentukan DNA baru dari selalu 5 aksen, 3 aksen, maka ini arahnya secara continuous. Bentuk daripada DNA polimerase bentuknya seperti tangan yang mengepal. Ya, kita lihat. Nah, ini merupakan proses daripada garpu replikasi yang mana di sini ada leading strand, ya. Yang leading strand itu merupakan bagian pita, pembentukan pita baru oleh DNA polimerase 3 secara continuous. Sedangkan untuk lagging strand ini akan terbentuk secara discontinuous. Ya,
Kita lihat di sini ada RNA primer yang akan menandai. Kemudian DNA polimerase akan membentuk daripada untai yang baru, ya. Nah, dari arah 5 aksen 3 aksen. Dan kemudian di sini nanti ada fragmen Okazaki merupakan potongan-potongan yang akan disambungkan oleh DNA ligase. Ya, kemudian ini terjadinya secara continuous itu untuk lagging strand. Nah, ada potongan kembali yang mana nanti akan digabungkan lagi oleh ligase. Demikian untuk proses daripada replikasi DNA. Tahap selanjutnya yaitu ada 2 tahap di dalam sintesa protein, yaitu transkripsi dan translasi. Di mana proses itu akan berbeda antara sel prokaryotik dengan sel eukariotik. Karena apa? Sel prokariot tidak memiliki membran pembungkus inti sel, maka proses transkripsi dan translasi terjadinya di dalam sitoplasma. Sedangkan pada sel eukariotik ada membran pembungkus inti sel, maka proses transkripsi ini berlangsungnya di dalam inti sel, ya. Kemudian baru hasilnya adalah mRNA akan melakukan proses selanjutnya yaitu translasi di dalam sitoplasma atau sitosom. Transkripsi. Transkripsi apakah itu? Merupakan proses pencetakan mRNA atau dRNA oleh DNA yang akan dikatalis oleh enzim RNA polimerase. Jadi yang membentuk mRNA atau dRNA ya adalah enzim RNA polimerase. Kapan? Selama interfase dan terjadinya tadi di dalam nukleus. Apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah DNA template atau DNA cetakan, kemudian enzim polimerase, dan tahapannya ada 3, inisiasi, elongasi, dan terminasi. Sedangkan tahap yang kedua adalah dari sintesa protein adalah translasi. Ini adalah menerjemahkan mRNA oleh tRNA. Setelah dihasilkan dari proses transkripsi adalah mRNA, maka mRNA ini nanti akan diterjemahkan oleh tRNA. Nah, di sini akan ditentukan urutan asam amino untuk menyusun polipeptida. Di mana di ribosom. Masih ingat kemarin ada 3 RNA. Ada mRNA atau dRNA, ya. Kemudian ada rRNA yaitu ribosomnya, dan ada tRNA. Yang nantinya tRNA ini akan membawa asam amino dan akan membawa antikodon. Kemudian apa yang dibutuhkan? Kodon. Kodon itu adalah mRNA itu sendiri. Kemudian ada rRNA sebagai tempat terjadinya proses translasi bertemunya antara kodon mRNA dengan tRNA yang membawa antikodon, ya. Dan prosesnya juga sama, ada 3 tahap dan sama-sama punya nama inisiasi, elongasi, dan terminasi. Walaupun keduanya antara transkripsi dengan translasi tahapannya sama, inisiasi, elongasi, dan terminasi, tetapi ketiganya memiliki proses yang berbeda, ya. Oke, untuk gambarannya tentang secara keseluruhan sintesa protein, di sini ada proses di mana RNA polimerase nantinya akan membentuk mRNA menggunakan DNA template atau DNA cetakan. Ya, setelah proses pembentukannya nanti ya sama dari arah 5 aksen 3 aksen, sehingga nanti setelah itu akan diproseslah RNA yang mana bagian yang tidak dibutuhkan atau sekuen yang tidak dibutuhkan yaitu intronya akan dipotong, jadilah ekson kemudian digabung, setelah itulah jadilah yang kita sebut dengan mRNA atau kodonnya. Kodon ini nanti akan keluar dari inti sel menuju ke sitoplasma bertemu dengan ribosom atau rRNA. Di ribosom nanti mRNA akan melekat dan akan bertemu dengan tRNA yang membawa antikodon dan asam amino. Jadi inilah 3 RNA yang kemarin sudah kita pelajari. Ada mRNA, ada rRNA, dan ada tRNA. mRNA atau dRNA itu membawa kodon, ya. Sedangkan rRNA merupakan tempat sintesa protein.
Kemudian tRNA ini akan membawa antikodon yang berlawanan dengan kodon dan juga akan membawa asam amino. Proses transkripsi. Proses transkripsi diawali dari tahap inisiasi, yaitu tahap inisiasi diawali dengan menempelkannya RNA polimerase di daerah promotor. Ini. Ya, titik awal start point-nya yaitu di daerah promotor. Kemudian setelah itu DNA template sebagai DNA cetakan nanti akan membentuk daripada DNA baru dari arah 5 aksen 3 aksen. Nah, kalau memanjang seperti ini namanya adalah tahap elongasi. Tahap di mana RNA polimerase membentuk membentuk mRNA baru, ya, membentuk pre-mRNA dulu sebenarnya. Kemudian selanjutnya tahap elongasi atau memanjangnya daripada nukleotida di sini nanti akan berakhir di titik terminasi, yaitu tahap terakhir yang namanya terminasi. Ya, setelah itu barulah hasilnya secara lengkap proses mRNA ini dihasilkan dan nanti akan terjadi proses splicing. Pemotongan daripada intron sehingga hanya ada ekson saja, maka jadilah yang kita sebut dengan tadi mRNA. Proses tersebut bisa kita perbesar dengan mencermati gambar di sini. Ini adalah DNA template-nya, ya. DNA template dari arah 3 aksen, 5 aksen. Karena apa? Karena mRNA akan dicetak dari 5 aksen, 3 aksen. Nah, sedangkan ini adalah non-template-nya, DNA non-template yang tidak mencetak atau merupakan DNA coding-nya, ya. Sehingga kalau kita buka, kedua ikatannya tampak seperti ini. Ini adalah yang bagian bawah, ya. Ini adalah bagian atas. Ini adalah DNA template-nya yang nanti akan mencetak daripada mRNA. Ya, sedangkan ini adalah DNA yang tidak mencetak atau non-template. Ya, atau bisa kita katakan coding strand, ya, atau DNA sen. Sedangkan yang bawah yang nanti digunakan sebagai DNA template itu adalah DNA antisen. Ya, ini adalah mereka akan berpasangan secara komplementer berlawanan adenin pasangannya dengan timin awalnya seperti biasa. Ya, timin dengan adenin, guanin dengan sitosin, ya. Kemudian setelah terjadi proses transkripsi, ya, maka nanti DNA template inilah yang akan digunakan untuk membentuk mRNA. Maka timin akan berpasangan dengan adenin. Adenin akan berpasangan dengan urasil. Mengapa urasil? Karena tidak lagi sebagai DNA, tapi sebagai RNA. Pada RNA masih ingat kembali dengan pembelajaran kemarin, tidak ada basa timin. Karena timin digantikan dengan urasil. Sitosin akan berpasangan dengan guanin. Dan seterusnya. Dari arah yang komplementer. Kalau sini DNA template-nya di awal di 3 aksen, maka mRNA-nya adalah 5 aksen. Atau dRNA-nya adalah 5 aksen. Dan ekornya adalah 3 aksen. Oke, itu. Atau lebih jelas lagi pula nanti kalau kemudian kita gabungkan antara transkripsi dengan translasi seperti apa, ini adalah proses transkripsi di mana DNA akan menjadi mRNA, kemudian mRNA akan menjadi protein, itu adalah proses translasi. Di sini ada DNA sen, ya, DNA codingnya atau non-template yang tidak mencetak, sedangkan ini adalah DNA antisen atau DNA yang mencetak. Ya, DNA yang mencetak atau DNA template. Nah, ini yang merupakan DNA template. Setelah itu proses transkripsi berlangsung, maka T akan berpasangan dengan A. Ya, A berpasangan dengan U. Mengapa? Tadi sudah saya tekankan ini adalah RNA. Nah, maka akan dihasilkan karena secara komplementer, ya. Ini udah komplementer, ini udah komplementer. Nah, maka ini juga komplementer. Ya, template-nya dari 3 aksen 5 aksen, maka
hasilnya yaitu kodonnya mRNA-nya yaitu 5 aksen 3 aksen. Nah, hasil daripada kodon tersebut nanti akan melakukan proses yang kedua dari sintesa protein yaitu translasi. Di mana translasi itu yang dibutuhkan tadi yaitu tRNA dengan antikodon dan juga membawa asam amino. Nah, kalau kodonnya adalah AUG, maka antikodonnya kebalikannya. Pasangannya, lawanannya, A dengan U dengan A, G dengan C. Nah, maka kodon AUG nanti akan memanggil asam amino yaitu metionin. Kodon GGG ya, karena kodon itu adalah triplet akan memanggil glisin. Kodon CUC akan leusin dan seterusnya. Ini adalah asam amino. Asam amino bergabung menjadi polipeptida. Jadilah protein. Ini merupakan tahapan yang nanti akan kita lihat di video lebih lanjut ya. Yang pasti ini ada proses transkripsi DNA menjadi mRNA di mana ini ada DNA sen atau non template ya, ada DNA antisen atau merupakan DNA template yang nantinya akan mencetak mRNA. mRNA nanti akan berpasangan dengan tRNA ya, dengan kodon dengan berpasangan dengan antikodonnya. Ya, dari sini sebenarnya kita sudah bisa mencermati ya, kalau DNA sen itu akan sama dengan kodon. Sedangkan DNA antisen atau DNA template akan berpasangan dengan antikodonnya. Ya, hanya apa? Hanya nanti diganti, timin diganti dengan urasil. Kita cermati saja, A ini A. Ini T. Nah, tadi saya katakan timin diganti dengan urasil. GG ini hampir sama kan? Cuma apa? Timinnya diganti dengan urasil. Demikian pula DNA template-nya. DNA template-nya ini nanti akan berpasangan dengan antikodonnya. Dia akan punya kesamaan basa nitrogen dengan antikodonnya. Maaf, punya kesamaan basa nitrogen dengan antikodonnya. Ya. Nah, timin otomatis ini sini urasil karena apa, ini RNA. Ini adenin. Ya. Jadi basa nitrogen antara DNA coding, DNA sen, DNA non template itu akan sama dengan kodonnya, dengan mRNA-nya. Basa nitrogennya sama. Ya, hanya apa? Timinnya diganti dengan urasil. Demikian pula ya, DNA non template. DNA template, maaf, saya ulangi. Ini adalah DNA template. Ya, DNA template, DNA-nya cetak ya. Nanti atau antisen nanti akan punya kesamaan dengan antikodonnya. Basa nitrogennya sama. Cuma apa? Timin diganti dengan urasil. Tahap yang kedua, translasi. Translasi di sini diawali dengan tahap yang pertama, inisiasi. Inisiasi kalau translasi diawali dari kodon start. Kodon start itu adalah kodon yang mana mRNA-nya AUG. Maka antikodonnya akan UAG. Maka akhirnya asam amino yang dipanggil adalah metionin. Ya, ini apa? Ini adalah kodon ya, atau yang merupakan mRNA-nya. Ini adalah ribosomnya, ini adalah tRNA-nya. Nah, setelah tahap inisiasi yaitu tahap di mana kodon pertama, kodon start mulai berikatan dengan antikodonnya di rRNA yaitu AUG, maka kemudian dilanjutkan dengan tahap elongasi. Ya, tahap elongasi yaitu tahap memanjangnya daripada asam amino yang saling berikatan sesuai dengan basa nitrogen yang ada pada mRNA, pada kodonnya. Ya, maka 3 basa nitrogen nanti akan memanggil satu asam amino, mentranslasikan, menerjemahkan satu asam amino yang dilakukan oleh tRNA. Ya,
maka nanti akan saling bergabung menjadi satu bentuk ikatan polipeptida yang panjang. Ini tahap elongasi. Tahap elongasi sama memanjang. Sama seperti tadi transkripsi sebenarnya memanjang. Nah, cuma yang memanjang kalau pada translasi adalah asam aminonya. Kalau transkripsi yang memanjang adalah mRNA-nya. Nah, kemudian akhirnya diakhiri dengan tahap terminasi. Nah, tahap terminasi kalau pada transkripsi yaitu di daerah terminator, kalau pada translasi di kodon stop. Jadi kalau inisiasinya translasi pada kodon AUG, kodon start, sedangkan terminasi pada kodon stop. Kodon stop ada 3, yaitu ada UAG, ada UAA, dan ada UGA. Maaf, ini UGA. Ya, baru setelah kalau sudah ada salah satu dari kodon stop itu ada di dalam mRNA, maka ribosom atau polipeptida ini akan bebas. Ribosom akan membuka. Begitu, itu untuk proses translasi. Untuk lebih memahami tentang proses transkripsi dan translasi, kalian bisa menyimak video berikut ini. Ada proses pencernaan, ya, pencernaan secara kimiawi menggunakan bantuan enzim, di mana seorang sedang memakan sesuatu, di mana apa yang akan dimakan nanti akan dicerna oleh enzim-enzim, maka dibutuhkan enzim. Ada proses sintesa protein, enzim yang dibentuk apa? Ini adalah lumen usus, yang mana kemudian di dalam satu sel tersebut, nah ini kita lihat ada T-sel, di dalam T-sel ada DNA, ya, dan pada DNA inilah potongan DNA yang akan nanti diekspresikan, ini dinamakan dengan gen. Nah, pada daerah gen inilah nanti proses transkripsi dan translasi dimulai. Untuk transkripsi diawali dari daerah promotor, diakhiri dari daerah region, ya. Kemudian yang mana dari potongan segmen gen inilah yang nantinya akan jadi protein yang digunakan untuk mencerna apa yang dimakan tadi. Dan prosesnya memang akan ada di 2 tahap, yaitu dalam nukleus itu transkripsi dan translasi, ya, itu ada di dalam sitoplasma. Ini transkripsi, ini ada tahap di mana proses bentuklah mRNA, dan translasi yang terjadi dalam sitoplasma, ini terbentuknya lah protein. Ya. Sekarang tahap transkripsi. Tahap transkripsi yang mana ada 3 tahap, ya. Diawali dengan menempelnya RNA polimerase pada daerah promotor. Kemudian tahap inilah yang kita sebut dengan tahap inisiasi. Ini daerah promotor, ini adalah RNA polimerase, maka akan terbentuklah DNA template sebagai tempat DNA yang nanti mencetak daripada mRNA. Ya, daerah elongasi atau tahap elongasi mulai terbentuk, ya, di mana RNA polimerase membentuk daripada mRNA dari 5 aksen 3 aksen. Nah, ini adalah DNA template-nya, ini adalah mRNA. Yang mana mRNA ini memiliki bahasa yang saling berlawanan dengan DNA template-nya. Kemudian berakhirlah tahap elongasi, memanjangnya daripada mRNA, berakhir di tahap terminasi. Ya, di daerah terminator, tahap terminasi. Maka kemudian pre-mRNA ini masih pre-mRNA karena apa? Masih mengandung bagian yang dinamakan dengan ekson dan bagian yang dinamakan dengan intron. Maka bagian yang dinamakan intron ini nanti akan dipotong oleh enzim yang namanya spliosome dengan proses yang namanya splicing. Ya. Oke, ini adalah bagian kepalanya tadi, ya, 5 aksen, ini 3 aksen. Nah, ini adalah protein spliosomnya melakukan proses splicing, intronnya diambil, ya. Akhirnya kemudian hanya terjadi ekson saja, hanya terbentuk ekson saja. Ekson inilah yang kita sebut dengan mRNA. mRNA keluar dari polinukleus menuju sitoplasma. mRNA inilah yang kita sebut dengan kodon. Di mana pada setiap mRNA
nanti membawa beberapa kodon. Nah, misalnya kodon GCA. Kodon GCA inilah yang nanti akan memiliki atau mempunyai salinannya, yaitu adalah mengkode asam amino yang namanya alanin. Ini tadi GCA. Nah, memang ada 64 kodon, tetapi hanya ada 20 asam amino yang berbeda. Karena apa? Karena mengalami redundasi, di mana keadaan pada satu jenis asam amino dapat dikode oleh lebih dari satu triplet kodon. Jadi satu triplet kodon, ya, di mana ada 3 basa nitrogen, ini nanti akan memanggil atau mengkode satu asam amino. Ya, satu asam amino. Misalnya terjadi redundasi di mana fenilalanin nanti selain oleh triplet kodon UUU, ya, juga dikode oleh UUC. Sehingga maka dari 64 kodon hanya ada 20 asam amino yang berbeda. Di samping kodon start yaitu AUG dan kodon stop adalah UAA, UAG, dan UGA. Ini adalah kode genetik. Kita lanjut dengan diawali dengan proses translasi, yaitu diawali dengan kodon start yaitu AUG. Ya, kodon start yaitu AUG, maka ribosom kecil akan menempel pada mRNA, ya. Kemudian tRNA akan dipanggil, di mana tRNA ini akan membawa antikodon dan ada membawa asam amino. Kalau AUG, maka di sini antikodonnya adalah UAC. Di mana asam amino yang dibawa adalah metionin. Ya, ini berpasangan, berlawanan. Ya, berlawanan antara kodon dengan antikodonnya. Ya, ini tahap yang dinamakan dengan inisiasi. Ya, tahap ketiga kodon start dimulai. Nah, pada ribosom besar, di sini ada ribosom besar, ada ribosom kecil. Pada ribosom besar ada sisi E, ada sisi P, ada sisi A. Ada sisi, masing-masing sisi memiliki manfaat. Sisi A untuk masuknya daripada tRNA. Kemudian pada sisi tersebut nanti akan berpasangan antara kodon dengan antikodonnya. Setelah itu asam amino yang akan dibawa, ya, tergantung dari kodon yang manggil, ya. Maka kemudian nanti akan bergabung antara asam amino awal dengan yang berikutnya. Ya. Selanjutnya kemudian bergeser, ya. Akhirnya kemudian nanti akan masuk kembali, dan untuk yang sudah saling bergabung akan keluar di sisi E. Demikian itu terus menerus, masuk lewat sisi A, keluar lewat sisi E, sampai nanti terbentuk asam amino yang saling berikatan yang namanya polipeptida. Akhirnya kemudian ada stop kodon, yaitu akhirnya faktor rilis, ya, dilepaskanlah polipeptida. Kemudian memisahlah ribosom. Nah, di kodon stop, ya, UAG, UAA, dan UGA. Dihasilkanlah polipeptida yang dibutuhkan, ya, protein yang dibutuhkan. Kumpulan dari berbagai macam asam amino akan dikeluarkan dari ribosom, retikulum endoplasma, kemudian dikemas di dalam badan Golgi menjadi enzim yang dibutuhkan. Ya, kemudian setelah enzim dikemas di dalam badan Golgi, dibawa oleh vesikula, ya, untuk kemudian dikeluarkan secara eksositosis dari di dalam sel, ya, menuju ke intrasel, dan kemudian digunakan untuk memecah daripada makanan yang dimakan tersebut. Itu proses daripada sintesis. Tahap antara transkripsi dengan translasi, walaupun mereka sama-sama memiliki 3 tahap yang sama, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Kalau transkripsi, RNA polimerase ada di promotor ketika inisiasi, sedangkan kalau translasi, tRNA ada di kodon start, yaitu AUG.
Ketika elongasi akan terbentuk mRNA oleh DNA cetak atau DNA template, sedangkan kalau translasi diterjemahkanlah kode mRNA oleh tRNA. Terminasi, RNA polimerase berakhir di terminator, sedangkan kalau translasi tRNA nanti ada di dalam codon stop, sudah mencapai stop, codon stop, yaitu UAA, UAG, dan UGA. Demikianlah proses sintesa protein. Ya, mudah-mudahan ini bisa digunakan untuk memahami kalian tentang tahap kedua dari substansi kinetika, yaitu sintesa protein. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya.